Ada pertanyaan lagi dari akun Damai Hidup. Nah, ini yang sangat kesulitan itu sebagai single mom, untuk mengurus anak gitu yang tantrum, kan mungkin kerja atau apa kayak gitu kan, jadi mungkin titipkan siapa, jadi anak tuh lebih susah bukan diberhentikan ya, tantrumnya gitu ya. Nah, sebagai single mom memang betul yang tadi ditanyakan itu rumit banget, lebih rumit dibanding orang tuanya lengkap. Pertama, kita tidak tahu ketika kita tinggalkan apa yang terjadi pada anak dan pengasuh atau orang yang dititipkan. Apakah perlakuan orang tersebut membuat anak tantrum, misalnya ketika anak nangis dikasih, minta sesuatu tidak dikasih dulu, tapi ketika dia nangis dikasih, akhirnya jadi kebiasaan dan jadi tantrumnya seolah nggak selesai. Itu dilihat dulu apa pola yang terjadi ketika ditinggalkan bersama orang yang dititipin, itu dulu. Nah, Bunda, jadi kalau misalnya masalahnya di situ, mungkin bisa dikasih tahu kepada pengasuhnya atau orang yang dititipi itu bagaimana cara mengatasi tantrum. Salah satunya adalah jangan memberikan sesuatu yang akhirnya bisa diubah dengan anak menangis, akhirnya jadi diberikan gitu ya. Jadi diberikan sesuatu yang didapati dengan tangisan, jangan kayak gitu. Kalau sudah nggak boleh, harus ada ketegasan dan kejelasan. Nggak cuma tegas tapi jelas. Kalau misalnya nggak boleh dikasih tahu sebelum anak tantrum, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini boleh, atau ini boleh tapi ada waktunya. Nah, itu dijelaskan dulu sehingga ketika anak minta dan kita kasih tahu aturannya, dia akan lebih punya panduan kayak gitu. Jadi perhatikan dulu ketika Bunda itu meninggalkan anak, apa yang terjadi pada dia dan pola asuh yang diterapkan ketika Bunda nggak ada. Nah, yang kedua, Bunda coba meskipun repot nih sebagai single mom yang harus bekerja, luangkan waktu lagi lebih banyak bersama anak. Jadi di situ Bunda akan lebih memahami anak dan anak akan lebih mengerti apa yang Bunda katakan, dan mungkin Bunda juga mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk mengatasi anak ketika tantrum bersama Bunda. Nah, di situ Bunda coba terapkan pola-pola kayak gitu. Ya, memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan sebagai single mom selain memperbanyak waktu nih, yang meluangkan lebih banyak energi lagi bersama anak nih Bunda gitu. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan dari Infinikox 9, atau namanya siapa. Anakku yang usia 3 tahun, belum genap sih, suka marah-marah terus ibunya tuh nggak tahu maunya apa karena belum lancar berbicara. Nah, solusinya gimana Kak Eka? Kan kalau anak yang belum lancar bicara kan kita suka bingung ya, maunya apa gitu. Kadang-kadang kita kebingungan sendiri. Nah, kira-kira tipsnya gimana menurut Kak Eka? Nah, itu kalau anak belum bicara tantrum memang ya seperti itu anak gitu. Kalau belum bicara, dia bicaranya lewat tantrum. Jadi solusi jangka panjangnya, ajarkan anak bicara, banyak bicara bersama anak. Dan di zaman sekarang ada satu hal yang membuat speech delay anak-anak tambah parah, yaitu gadget. Nah, hati-hati dengan gadget, jangan terlalu banyak main gadget karena gadget itu menunda kemampuan berbicara anak. Ketika anak melihat gadget, dia akan pasif. Walaupun dia mendengar kata-kata, tapi kesempatan dia untuk mengulangi itu tidak ada. Beda dengan bicara langsung dengan dia, kamu maunya apa, dia cerita, kita cerita, dia mendengar, dia balas dengan kata-kata juga. Kemudian juga perbanyak sesi bercerita bersama anak, melihat buku atau bercerita langsung. Adakan sesi itu sebelum tidur sehingga suasananya jadi lebih menyenangkan dan santai. Ketika mendengarkan cerita, mendengarkan tokohnya bicara, mendengarkan cerita yang dibacakan, anak akan belajar banyak tentang vokabulari dan itu akan memicu percepatan bicara anak nih. Bunda ya. Jadi coba lakukan itu secara jangka panjang. Kalau secara jangka pendek, ya seperti halnya kita mengatasi tantrum yang sudah disampaikan. Jadi harus sabar, tenang, kemudian sampaikan, bawa ke tempat yang lebih tenang dan seterusnya. Oke, segitu dulu Kak Eka pertanyaan-pertanyaan. Masih ada sih karena kita durasi ya. Ya, yang penting pendek-pendek tapi pendek-pendek dan supaya dapat mengerti. Dan Ayah Bunda kan kalau sedikit-sedikit ketemu kan jadi kangen gitu ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bersama Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.